Salam Maranatha, jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Ya, ini sangat spektakuler ya. Sang debater menghajar habis-habisan Ustadz Kainama, Ustadz Juma, di mana Juma tidak diberikan kesempatan sehingga membuat Juma kelimpungan dan mempensiunkan Juma dari arena perdebatan. Ya, ini perdebatan yang sangat dinanti-nanti oleh para pendukung dari kedua masing-masing pendebat ini. Penampilan Rudi yang sangat luar biasa, menghancurkan dalil-dalil, setiap dalil yang diberikan oleh Ustadz Juma, sehingga seperti biasa Juma berkelit dan akhirnya mengeluarkan jurus-jurus yang mengatakan bahwa sang debater tidak menguasai, tidak bisa membaca bahasa asli Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Lalu kemudian bagaimana mungkin bisa Rudi Yohanes memahami Al-Quran dengan benar? Ya, ini jurus pamungkas yang ketika sudah terjepit, yang ketika sudah kalah, yang ketika tidak memiliki argumen lagi untuk membalas serangan daripada sang debater. Ya, ini sungguh perdebatan yang sengit, sayang untuk dilewatkan. Buat para teman-teman semua, selamat menyaksikan perdebatan seru ini dan salam Maranatha. Tes 1, 2, 3. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara sang debaters. Ya, hari ini saya hadir agak cepat ya. Nah, kenapa saya hadir agak cepat? Karena ya saya punya waktu ya, itu aja jawabnya ya. Nah, kawan-kawan, sebentar dulu ya, saya ngetes suara dulu ya, biar ini. Sabar ya. Oke. Ya, pada malam hari ini saya membuat judul ada agak-agak nyelekit ya, agak-agak ya kurang-kurang enak didengar, tetapi harus didengar. Kenapa saya kaitkan nama Zuma? Ya, karena mereka ini suka kali, wah, Zuma mensyahadatkan si Fulan. Wah, apa namanya itu, dokter gigi cantik bersyahadat. Aduh, aku heran lihat orang ini. Seolah-olah Tuhan lagi cari subscriber. Kalau tambah satu bukan main. Woi, subscriber bertambah bro katanya kan. Luar biasa ya. Kalau kalian lihat channelnya Zulkifli ya, tapi jangan kalian tonton ya karena tidak ada yang menarik di channel si Zulkifli ya. Tidak ada sesuatu hal yang patut dibanggakan ya. Tiap hari kerjanya hanya menghujat, dan menghujat. Ya kawan-kawannya. Tetapi hebatnya mereka yang mengatakan orang penghujat. Hebat orang ini kawan. Mereka menghujat tapi selalu mencap penghujat itu orang oten katanya ya. Contohnya ini biar kalian lihat ya. Ini. Jelas-jelas ini buat oten penghujat. Si kiamat, si edis, si sop katul, keok lalu. Macam-macam lah. Ya. Ini kasihan dirimu penghujat gak tahu diri. Selalu mereka ini mengatakan orang penghujat. Tetapi kalau mereka ini menghujat dibilangnya mengabarkan kebenaran. Saya heran ya. Ya. Jadi begitulah ya kawan-kawan ya. Dan kalau kalian lihat channelnya ini selalu dia berharap orang habis debat meninggalkan Kristus dan senang begitu ya.
maka mereka akan mempublikasikan, wah sudah ikut satu-satu ya meninggalkan Yesus ya, bersyahadat. Kita masih ingat dulu nah, yang waktu apa namanya itu ya, si Tambunan, Christian Tambunan ya. Di situ memang mereka sangat ya bersuka cita sekali lah, hebat sekali ya. Seolah-olah uh, sudah apalah gitu ya. Saya pun tidak mengerti apa isi kepala mereka ini ya. Yang pasti isinya tetap kotoran. Ya, kawan-kawan Zuma banting tulang ya. Dalam satu hari bisa dia live itu eh sekarang ini sih 3 kali ya. Kalau dulu kawan, wih, mau dia live itu sampai 4 5 kali ya. Debat-debat sekarang udah berkurang ini cuma 2 karena enggak ada lagi yang mau berdebat sama dia. Kenapa enggak mau berdebat sama dia? Karena tololnya itu enggak ketolongan kawan, enggak bisa diubah lagi, tololnya itu sudah akut. Jadi sulit untuk diubah ya. Diajak pun berdebat, diajak pun berdiskusi. Ya tololnya itu di situ-situ aja, mutar-mutar di situ aja kawan. Enggak bisa diapa-apakan lagi ya. Rambut ini sudah gundul pula ke kiri kanan. Orang ingin mencari sesuatu hal baru dari dia enggak dapat. Dipancing segala pun enggak dapat. Ya terima kasih Gladys ya. No skip iklan. Nanti kalian kalau enggak cepat-cepat skip tertinggal beritanya ya. Kecuali lagi apa namanya itu ya. Lagi mengulang, nonton ulang. Karena iklannya itu kan tetap aja berjalan, takutnya yang 1 jaman itu kan capek juga nontonnya. Biarlah sekarang saya ini nothing tulus saja ya. Nah, kawan-kawan, kerja kerasnya Zulkifli Mabas ini kawan, banting tulang. Bukan hanya dia, Nandar juga kalau kita lihat ya. Nandar, Yonatan, Nandar ya. Sama kawan. Agus Setan sampai mengentuti Alkitab kawan ya. Tujuannya apa? Biar orang banyak meninggalkan Yesus dan ikut kepada mereka ini ya. Nah, ini. Wah, Oten protes pernikahan Nabi Muhammad ternyata nenek apa ini? Tidak tahu ini ada buatnya nenek yang. Ini dari siapa ini? Jonathan Lander ya. Tiap hari kerjanya bicara tentang kekristenan. Tiap hari kerjanya tentang bagaimana menghina, menghasut ya. Bagaimana juga wow, ini sudah mualaf, ini sudah meninggalkan Yesus. Pokoknya itu ajalah cerita orang ini terus. Apalagi Hidayah Mualaf Channel. Wah, Hidayah ya. Saya belum nampak hidayah yang terbaik dari seorang mualaf itu belum saya temukan. Karena mualaf-mualaf yang di dunia YouTube ini semuanya kulihat ya salah-salah aja ya. Nah ini. Semua dibuat ini. Dibilangnya kemarin Tamparagi sudah meninggal. Sekarang dibuatnya Tamparagi 2 menfitnah Umar bin Khattab. Ya. Ada Tamparagi 1, Tamparagi disepakan. Orang ini kebiasaan diserupakan kawan. Jadi omongannya itu selalu diserupakannya. Baca lagi nih banyak ya. Kok Agus kecewa dengan Muslim? Apa iya ini faktanya? Ya. Padahal si Agustan sampai mengentuti Alkitab. Ya apalagi. Banyaklah pokoknya kalian lihat ya. Banyak di sini orang tuh setiap ada yang meninggalkan Yesus senangnya minta ampun ya. Kerja keras mereka memang saya pikir satu orang bisalah kalau kuhitung-hitung sudah adalah sekitar 20 ya. Tapi mereka ketiban sial kawan. Datanglah di Pakistan ya. Dibawalah bom. Kebiasaan orang ini kan aneh-aneh aja kawan. Tapi masih betah aja di situ. Kalau aku nggak usah pun aduh. Kalau ada ku dengar orang Kristen membom kukutuk itu kawan ya. Terkutuklah kau laknat ku bilang. Ya datang ke gereja bawa bom. Ya meledak tuh mati 10 orang, mati 20 orang. Sial kali rasanya. Kerja keras orang si Juma siapa kan. Mati 90-an orang kawan. Ngeri. Gak ngerti aku kawan. Sia-sia kerja keras Juma, Hidayah Mualaf Channel, Jonathan Nandar, Kainama lagi kawan yang tiap hari bibirnya itu berbusa-busa mengajak orang ya kan meninggalkan Kristen.
Tiap hari dia menghasut segala macam. Aduh, sia-sia kawan. Oke lah yang meninggalkan Yesus kalau kuhitung-hitung pakai tangan. Tidak lebih dari 20 lah hasil kerja keras ratusan channel-channel muslim ya kawan-kawan. Ratusan, saya bilang ratusan. Kalau kalian lihat ya mereka lebih banyak dari channel-channel Kristen dong. Ya kan, karena mereka memang lebih banyak jumlahnya ya. Nah, tapi kawan-kawan, aduh aku miris ya. Melihat berita, mendengar berita tadi saya terkejut. Kulihatlah sebuah masjid di Pakistan dibom. Yang membomnya Taliban belum mengaku. Pokoknya belum ada yang mengaku ya, ini kawan. Jangan saya putar ya, nanti dapat apa dia dolar dolar apa namanya itu kuning. Nah ini pertama-tama tadi dibilang 28 orang, sekarang sore ini sudah 92 orang, bertambah terus ini kawan. Kenapa? Karena mereka ini kan hari Jumat acaranya ya. Jadi hari Jumat itu dibawa orang itulah mercon itu ya. Dan anehnya kawan, coba kalian berpikir baik-baik, seluruh dunia berpikir. Di Indonesia banyak juga orang-orang seperti itu ingin membom gereja. Tapi kenapa nggak ada yang berhasil? Selalu mereka mati di pintu gereja. Kalaupun ada yang masuk paling yang mati 1, 2 gitu ya. Tapi mereka kenapa berhasil bawa bom ke masjid yang katanya rumah Allah dan dilindungi oleh Allah, meledak mati 92 orang lebih, mungkin nanti tambah terus itu kawan. Ya. Sementara di gereja kawan, dibawanya matilah di pintu gerbang, matilah di jalannya mau masuk, matilah di samping. Kan lucu kawan. Apakah Tuhannya orang Kristen lebih melindungi umatnya daripada mereka kawan? Melindungi saya bilang ya. Mereka bukan saya bilang gak dilindungi. Dilindungi. Cuman gak kuat penjagaannya mungkin. Kalau Tuhannya orang Kristen sudah terbukti berapa gereja mau dibom di Indonesia. Berhasil enggak? Enggak berhasil. Mati semua di luaran sana. Bawa mercon itu kan, wah mati. Mati. Kasihan kita lihat. Bahkan lebih hebat lagi kantor polisi di Indonesia. Kantor polisi juga kan dibawa bom. Mati di luar itu, mati dia, aduh. Tapi kenapa setiap masjid dibawa bom pasti meledak? Di seluruh dunia kita lihat, dibawa pasti meledak. Saya heran dan kasihan lah kawan. Tapi ini don't try this at home. Jangan dicoba ya. Dan anehnya, saya salut melihat orang ini. Apa dia nggak berpikir ya ketika membawa itu dia ada dak-dikduk, ada apa enggak ya. Inilah keberhasilan mereka cuci otak kawan. Jangankan hanya cuci otak untuk hal-hal rohani, mereka sukses. Ya. Hal-hal rohani dipandu dengan hal-hal yang seperti ini, mereka juga sukses juga kawan. Ya. Sukses juga. Orang Kristen tidak berhasil mencuci otak atau mendoktrin. Siapalah kalian lihat orang Kristen yang berhasil didoktrin untuk mengulang perjanjian lama. Kan di perjanjian lama itu orang-orang saling bunuh-bunuhan itu ya. Saya belum lihat. Wah, Rusia sama Ukraina. Oi bro, itu bukan masalah agama, tetapi itu masalah politik. Ya. Jadi luar biasa sekali kawannya bahwa gereja itu dijaga oleh Tuhan. Sungguh-sungguh dijaga betul-betulan ya. Dan pernah nggak kalian lihat orang mati di Vatikan ketika mendengar pengumuman paus dilantikkan atau asap itu keluar? Kan ribuan orang, jutaan orang situ. Nggak ada mati kawan. Nggak ada orang mati terimpi-impi, terinjak-injak ketika ibadah. Tapi di Mekah, di Ka'bah itu, kemarin pernah keren jatuh berapa orang yang mati kawan. Ya. Jadi kita kadang berpikir, di mana sih kuasa Tuhan? Kalau kita ambil dari sudut mereka, mereka bilang yang membuat orang mereka mati kan Tuhan. Kok Tuhan mengambil nyawa di rumahnya sendiri? Kok Tuhan mengambil nyawa di tempat suci? Bukankah nyawa Ismail sudah digantikan dengan seekor kambing?
domba, kok harus ada nyawa orang tertumpah, terbunuh di rumah itu? Kan kita nggak ngerti kawan apa yang terjadi sih. Tapi ya sudahlah, begitulah dulu yang kita alami ya. Oh ya kawan-kawan, saya habis tanggal 10, 11 saya kuliah, 12. Tanggal 13 kami akan mulai lagi pengajaran di Rumah Anak Terang ini ya kawan-kawan ya. Bagi siapa yang tertarik untuk berdonasi terhadap program kerja saya, monggo silakan ya. Kalau anak asuh saya sudah cari belum dapat, tapi perlahan lah ya. Saya percaya itu nanti akan dikabulkan Tuhan. Ya. Nah, sekarang kawan-kawan kita lanjutkan lagi. Mengapa mereka tidak berpikir kawan? Betapa susah payahnya Zulkifli Mabas. Ya. Hidayah Mualaf apa kurangnya lagi kawan menghasut Kristen. Menghujat Kristen, memaki Kristen, luar biasa. Wah ini, apa kurangnya lagi kawan? Zulkifli M. Abbas yang setiap malam mulutnya ngornya. Nah, ya. Tiap hari berdebat, bukannya berdebat tapi memaki-maki kekristenan. Apa kurangnya kawan ini ha? Bahkan apa kurangnya lagi Zulkifli? Sampai kalilah dia membuat sebuah masjid atas nama istrinya kawan. Kurang apa lagi dia ini? Ini calon penghuni sorga kawan. Karena dia sudah mendirikan sebuah masjid atas nama istrinya kawan. Kalau atas nama Nabi Muhammad tidak ada yang tertarik ya. Saya heran. Nah ini. Kurang apa lagi dia ini kawan ha? Ini masjidnya sudah jadi, udah bertahun-tahun baru jadi. Hari ini sahabat. Mananya kotak-kotak gitu aja ya. Nah, hari dimana saya apa kurangnya lagi kawan? Kita cintai ini. Ya. Sampai kita cintai lagi katanya nih. Kemarin itu semualah. Apa lagi kurangnya nih ha? Tidak bisa ya. Bersusah payah dia banting tulang mengejar subscriber. Biar banyak viewers, biar banyak subscriber Tuhan. Kan mereka gitu kawan. Ya. Seolah-olah tanpa banyak yang beriman kepada agama tersebut tidak akan sah atau tidak akan ke sorga. Lawak mereka. Yang hebat itu orang Yahudi kawan. Mereka punya agama Yahudi. Tempat ibadahnya sinagog. Pernah nggak kalian lihat Yahudi mengajak-ngajak orang biar masuk agama Yahudi? Nggak ada itu kawan. Itu baru agama dari Tuhan. Bahkan Alkitab pun hanya menyebut agama itu kawan. Tuhan Yesus pun di Matius 5 ayat 20 hanya menyebut agama Yahudi itu aja kawan. Gak ada yang lain. Dapat kalian bayangkan betapa hebatnya orang Yahudi ini. Tidak perlu orang itu pergi ke seluruh dunia. Memberitakan Taurat. Mengajak orang untuk masuk agama Yahudi. Kenapa kawan? Karena agama Yahudi hanya diperuntukkan bagi bangsa Yahudi. Yehuda. Yang diperuntukkan bagi bangsa Yahudi. Jadi mereka tidak perlu lagi mencari-cari orang itu sebagai bukti mereka agama dari Tuhan. Ya. Loh, Kristen bukan agama dari Tuhan. Sejak kapan orang Kristen mengakui Tuhan menurunkan agama selain Yahudi? Gak ada kawan. Kristen itu pilihan orang-orang sekelompok orang yang mengikuti Yesus Kristus. Maka dinamailah dia Kristen. Paham ya? Orang kedua yang bisa menyaingi Yahudi adalah Kristen. Kenapa Kristen harus merekrut banyak-banyak orang untuk ikut Yesus? Yang pertama, karena perintah Yesus, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Paham ya? Andai kata perintah itu tidak ada, maka orang Kristen tidak akan pernah menyebarkan Injil atau memberitakan Yesus ke seluruh dunia. Sama seperti Yahudi. Mana ada perintah untuk pergi mengajak semua orang. Semua umat manusia memeluk agama Yahudi. Enggak ada kawan. Karena memang Yahudi diperuntukkan bagi bangsa Yahudi. Andai kata bangsa Yahudi diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, mereka akan pergi ke seluruh dunia mengabarkan Yahudiannya itu. Paham ya? Jadi mereka enggak perlu banyak-banyak. Dah. Kemudian yang kedua,
Kenapa orang Kristen ini harus disebarkan? Jujur saja kawan. Orang Kristen tidak akan mampu melawan Yahudi. Jujur saja. Karena itu di Yohanes 4 ayat 22 apa dikatakan? Keselamatan datang daripada bangsa Yahudi. Dan orang Kristen itu posisinya ada anak bungsu. Yahudi itu anak sulung. Kristen itu anak bungsu. Di luar itu apa? Anak buang. Anak haram. Kan pas. Ya. Yahudi itu anak sulung. Kristen itu anak bungsu. Lukas 15. Paham? Di luar itu ada yang mengaku-ngaku. Oh kami yang paling bungsu. Tidak, kau anak haram. Kan gitu anak dibuang. Paham ya? Hanya 2 dibilang, enggak 3 anak bapak itu kawan. Kau baca Lukas 15 itu dengan baik dan benar. Anak bapak itu 2. Kenapa tidak diperumpamakan sebagai anaknya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Bukan tidak bisa. Seperti Yakub. Yakub memiliki anak 12. Tetapi kenapa harus Lukas 15 itu membuat perumpamaan anaknya hanya 2. Anak bapak itu hanya 2. 1 anak sulung, 1 anak bungsu. Anak sulung itu bernama Yahudi. Dia tidak akan pergi meninggalkan Bapa di sorga. Karena dia hanya satu-satu kawan. Agamanya untuk dia saja. Yang kedua adalah siapa? Itulah orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya kepada Bapa di sorga atau pengikut Yesus Kristus. Dinamakanlah dia anak bungsu. Apapun yang dilakukan, Bapa tetap menunggu kedua anaknya ini. Dijelaskan di dalam Lukas 15 itu. Anak sulung, dia selalu protes. Padahal sudah jelas seluruh itu harta bapaknya. Samalah dengan Yahudi juga kan gitu. Protes. Padahal sudah jelas mereka itu bangsa pilihan Tuhan. Yang kedua anak bungsu juga demikian. Sudah jelas dibilang Bapa di sorga. Bahwa sorga buat kalian. Tuhan kok apa ini? Ini. Tuhan kok rasis Ruth? Ya. Tuhan kami tidak rasis. Tuhan kami mengerti seluruh bahasa di dunia. Ada Tuhan yang rasis. Harus menggunakan bahasa Arab. Itu baru rasis. Tidak bisa menggunakan bahasa lain. Kalau menggunakan bahasa lain langsung dicap kafir dan langsung diteriaki, didatangi, dipersekusi rame-rame. Itu baru rasis. Ya. Kan lawak-lawak kawan jadinya kita ini ya. Jangan menuduh-nuduh Tuhan orang Kristen rasis. Tuhan orang Kristen itu untuk seluruh umat manusia. Baik yang beragama Kristen maupun tidak beragama Kristen. Apa buktinya? Galatia 5, 22, 23. Kalau kau mampu melaksanakan 9 buah roh, tidak satu hukum pun menentang hal itu. Artinya tidak usah kau Yahudi, tidak usah kau Kristen. Asal mampu kau melaksanakan 9 hukum itu. Bagaimana cara melaksanakan 9 hukum itu? Baca Bible ini dengan baik dan benar. Tanpa harus kau dibaptis. Tanpa harus kau disunat. Hebatnya Kristen di situ berbicara. Oh, mana ayatnya sang debater? Kita buka. Tapi kalau yang lain, oh jangankan. Kau akan dilaknat, masuk neraka, dibunuh, segala macam yang sadis-sadis. Hanya Alkitablah berani menjelaskan ini kawan. Nah ini. Sang debater, kalau saya membaca Alkitab, apakah saya jadi Kristen? Tidak ada perkataan di dalam Bible. Siapa yang membaca Alkitab dia jadi Kristen? Tidak ada. Hebatnya Yesus itu bagi seluruh umat manusia. Pengajaran ini hanya kalian dapat di sang debater. Tapi sang debater sampai berbusa mulutnya. Tetap banyak orang tidak mengerti. Ya, ini kawan. Kalian tidak akan menemukan di dalam Bible itu. Kalau orang membaca Alkitab, artinya dia sudah Kristen. Artinya dia pengikut Yesus. Keliru kau nak. Ini kubacakan. Ya. Jadi kalian tinggal buka saja Alkitab ini. Terserah kalian mau menyembah Tuhan atau tidak. Ya. Baca Alkitab ini. Tetapi jalankanlah dengan baik dan benar. Tetapi buah roh ialah kasih. Kau bisa melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Paham tak? Kau bisa melakukan ini. Kasih yang bagaimana yang harus kau lakukan? Baca kitab suci.
Sukacita bagaimana yang harus kau lakukan? Baca Bible ini. Damai sejahtera mana yang harus kau lakukan? Baca Bible. Kesabaran, kemurahan, semua baca Bible ini. Tanpa harus kau mengikut Yesus. Biarpun kau penyembah batu, sekalipun asal kau baca ini, hukum Tuhan mengatakan, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Paham ya? Tahu maksudnya tidak ada yang hukum yang menentang? Hukum Taurat pun tidak akan menentang itu. Hukum kasih Yesus pun tidak akan menentang itu. Tetapi berbeda kau dengan para penyembah sujud batu. Paham gak? Sujud batu ini selalu mengatakan, barang siapa yang tidak melakukan A, B, C, D, F, G, itu akan dibantai ya di surga neraka tempatnya. Sekalipun dia baik, iya. Banyak khotbah-khotbah para sujud batu. Saya tidak bilang sebuah agama, tapi saya melihat sujud batu lah saya bilang. Orang-orang di kampung saya masih banyak sujud batu. Di tempat-tempat apa di Afrika, di mana-mana masih banyak sujud batu. Kaum sujud batu pernah dibuat sebuah foto ya. Kalau nggak salah aku di Facebook, di YouTube banyak di apa itu ya. Mungkin hadiah Pulitzer itu ya. Seorang Amerika, bukan Amerika, blonde, bule, memberi makan seorang anak yang sudah kelaparan sekali. Ya. Dikomentari gitu, jikalau kau tidak sujud batu, kau akan ke neraka sekalipun kau baik. Kan sadis kawan. Masa surga dan neraka itu diukur dari ketaatan kau sujud kepada batu? Di mana akal pikiranmu? Kalau Kristen itu sportif. Surga itu diukur dari mana? Apabila kau bisa melaksanakan 9 buah roh ini. Oh, saya harus dibaptis. Tidak ada kalimat di situ dibaptis. Oh, saya harus bertobat, minum darah Yesus. Tidak ada kalimat di situ. Kalimat ini jelas mengatakan, kau lakukan yang 9 ini, bagaimana yang benar untuk melakukannya? Baca Alkitab itu. Tetapi saya percaya ketika kau baca Alkitab itu dan kau ingin menerapkan ini, maka kau akan meminta dibaptis. Karena di dalam Alkitab itu tertulis kalimat baptis, tertulis kalimat apa namanya itu ya, perjamuan kudus dan lain sebagainya. Itu otomatis. Tidak perlu kau beragama awalnya. Kau baca aja nih. Kau jalankan. Jadi jangan kau merasa karena kau Kristen, maka kau sudah selamat. Yesus mengatakan tidak enyalah engkau pembuat kejahatan. Itu dilakukan katakan kepada siapa? Orang yang buat mujizat. Luar biasa kawan. Tidak main-main. Tidak tedeng aling. Kurang apa orang yang buat mujizat itu? Sehingga harus kalilah Yesus mengusir mereka. Padahal mereka buat mujizat di dalam nama Yesus. Kau sandingkan seorang Kristen. Kau sandingkan blonde, bule yang mengasih makan orang Afrika yang anak kecil itu yang sudah kurus sekali kering itu. Jangan ada orang Kristen berani mengatakan bahwa blonde ini akan ke neraka. Sekalipun kau baik kau akan ke neraka. Itu bukan ajaran Kristen, tapi ajaran para sujud batu. Ngeri kawan saya membacanya itu. Tidak ada gunanya orang berbuat baik, toh ke neraka. Hanya gara-gara tidak mau sujud kepada batu. Buat apa bagus kita Kristen enak kawan. Tidak usah pun kau sujud kepada Yesus. Sujud batu kau silakan. Lakukan 9 buah roh ini. Tidak satu hukum pun menentang hal itu. Termasuk hukum Taurat. Termasuk hukum Yesus. Termasuk hukum yang dibawa rasul-rasul. Tak satu pun yang menentang hal itu. Kenapa? Yang menggaransi dan melindungi yang empunya sorga. Yesus yang menggaransi itu kawan. Jangan main-main kalian. Wow, jadi sang debater bagaimana? Tidak capek sang debater. Maunya sang debater kayak Zulkifli dong. Biar banyak yang ikut Yesus. Tenang saja. Tugas daripada seorang pendebat, apologet atau penginjil hanya menyampaikan Injil. Selanjutnya apa? Roh Kudus yang bekerja. Jadi kalian jangan sanksi, jangan ragu. Kok nggak ada yang masuk Kristen? Jangan. Oke, WA saya banyak orang minta dibaptis. Saya bilang saya jauh. Silakan carikan gereja terdekat, baptislah dirimu. Dan mereka sudah dibaptis semua. Yang terakhir pada bulan Januari kemarin. Sudah, paham? Lah. Sekarang kalian lihat susah payah mereka mencari.
Si Zulkifli sampai pontang-panting, pagi, siang, sore, malam, subuh. Ribut di YouTube terus, ribut di TikTok. Semua dia lakukan. Banting tulang dia, sudah mengucap syahadat katanya. Ditunjukkannya foto orang, sudah ini tunjukkannya foto orang. Tetapi apa? Semua mereka kalau dikumpulkan mulai dari 100 channel itu, paling terkumpul 20 orang yang sudah meninggalkan Yesus atau ikut agama mereka. Tapi sekarang 92 orang pergi meninggalkan dunia. Berkurang kawan. Setidak-tidaknya rugi 72. Kan jadi lawak-lawak. Itulah sebabnya ndak usah kalian konyol. Dikit-dikit posting, ini bertambah. Nggak usah, kalau saya bilang nggak usah. Ketika nanti dilihat, ternyata ada sekelompok orang sana mati. Di sensus ternyata agamanya Kristen. Kan jadi rugi kita bicara-bicara, satu orang ikut satu orang. Rugi kawan. Minus 72, aduh capek kali. Kemana mencari ganti yang 72 ini? Waduh, kerja keras lagi. Orang itu kerja keras setahun 2 tahun dapat 20. Aduh. Sudahlah. Ya. Sudah paham ya kawan-kawan ya? Ya. Jadi kawan-kawan, kau diselamatkan bukan karena kau Kristen. Kalau kau mau karena perbuatanmu kau diselamatkan, ikutlah Galatia 5 ayat 22-23 ini. Ini semua kan perbuatan ini kawan. Kasih artinya kau melakukan kasih. Inilah kalau kau mau masuk surga karena perbuatan. Tetapi jujur orang Kristen kalah di dalam ini. Yesus tahu. Maka Yesus mengatakan kasih karunialah upahmu. Gak sanggup orang Kristen melaksanakan ini. Siapa yang sanggup melaksanakan ini? Bitsu Buddha. Loh kok bisa begitu sang debater? Karena ajaran mereka memang itu kawan. Bitsu itu kalau kalian lihat. Dia meninggalkan duniawinya. Kalau yang betul-betul ya. Dia berpuasa segala macam. Itulah pernah dikatakan guru saya. Ya guru lah saya bilangnya. Teman sebenarnya sih. Teman diskusi. Kalau kita bicara tentang 9 buah roh ini. Tak satu pun orang Kristen yang ke surga. Tetapi yang ke surga itu adalah Henok dan Elia. Hanya itu aja. Yang lain tak ada. Karena tak ada yang mampu melaksanakan Galatia 6 ini kawan. Kalau kau melakukan ini semua kau gak akan berdosa. Siapa yang mampu melaksanakan ini? Hanya satu katanya. Kalau kau jadi bitsu. Kau tinggal di situ tidak makan daging, tidak makan macam lah. Banyak aturan. Tapi sialnya. Ini lagi ku bilang sialnya kita. Ada satu ayat lagi ya. Roma 6 sorry. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Ya. Tetapi karunia Allah kita hanya dapat karunia kawan. Semua yang mati itu jatuh ke dalam dosa. Jadi kita nggak sanggup. Makanya aku bilang orang Kristen tidak ada satupun yang sanggup. Karena siapa orang Kristen yang tidak mati? Semua orang Kristen mati. Tapi berbahagialah orang Kristen. 2 Korintus 12 menjelaskan apa? Sudah ada yang ke surga kawan. Sudah ada wakil Kristen. Sekalipun hanya satu. Dan itu sialnya bukan orang yang melakukan 9 buah roh. Itulah buktinya bahwa kasih karunia yang berlaku ya. Aduh, 2 Korintus. 2 Korintus. Mana ini ya? 12. Ya. Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Paham kalian kawan? Diangkat dia ke tingkat yang ketiga dari sorga. Terserah kalian mau menghina, terserah kalian mau menghujat. Yang penting orang Kristen sudah satu ke dalam sorga. Dan itu tidak diwakili oleh uskup, paus, pastor, pendeta, segala macamnya bukan.
Tetapi dicerminkan di situ seorang penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Kenapa harus kalilah itu? Kok enggak Petrus yang dibilang sudah ke sorga, kawan? Petrus sudah ke sorga, sudah, karena mereka semua mati martir. Wahyu 21 mengatakan 22. Ya. Mereka itu rohnya sudah dibawa altar atau dibawa apa namanya itu, mesbah di dalam kerajaan Tuhan. Tetapi tidak dikatakan itulah orang Kristen yang ke sorga. Karena pada saat diucapkan Paulus ini, semuanya belum mati mungkin ya, belum mati. Masih mengabarkan Injil. Dialah orang pertama, kawan. Dia masuk bukan karena melaksanakan 9 buah roh. Bukan. Lantas kenapa? Karena kasih karunia, kawan. Luar biasa kasih karunia itu kan. Jadi orang Kristen jangan sekali-sekali menghakimi. Kalau ada kalian lihat orang perampok, penjahat tiba-tiba mengasihi anak yang sudah mau mati, menolong, kalian bilang, ke neraka kau karena kau enggak Kristen. Jangan. Yesus pun mengulangi perkataan itu, kawan. Pertama sekali Yesus yang mengatakan. Bukan Galatia 5 ayat 22-23 itu, kawan. Tetapi yang pertama sekali mengatakan Yesus. Ingat peristiwa orang Samaria. Ketika ada orang dibuang di tengah jalan. Orang-orang beriman melihat dan pergi. Tetapi orang-orang kafir melihat dan menolong. Paham kalian ya? Itulah hebat ajaran Kristen. Bukan seperti ajaran sujud batu. Bahwa kalau kau tidak mengikut sujud batu, kau dianggap ke neraka jahanam. Sekalipun kau baik sebaik malaikat. Lawak-lawak, kawan. Oke lah kawan-kawan, saya mau menjemput obat dulu ya. Anak saya tadi saya bawa ke dokter. Saya agak-agak jantungan juga. Ada seminggu dia batuknya enggak reda ya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Mau ngambil obatnya karena antri tadi banyak kali jadi saya tinggal ya. Saya cukupkan dulu sekian kawan, nanti kita lanjut lagi setelah saya pulang dari sana. Sampai jumpa, salam sang debater, sehat selalu. Terima kasih kepada yang sudah memberikan super stiker Bapak siapa tadi lupa ya. Meskipun hanya 1.